Halo, apa kabar anak-anak hebat? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Kelas 4, tema 5, sub tema 1. Dari ilustrasi gambarnya, di sini ada gambar mahkota. Karena dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam. Sebelum membahas materi lebih jauh, tahukah kalian apakah artinya pahlawan itu? Betul, pahlawan adalah orang yang berjasa untuk negara. Pahlawan juga berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang akan kita bahas kali ini adalah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh di Aceh. Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit. Tokoh yang pertama adalah Raja Purnawarman. Beberapa hal yang dilakukan oleh Raja Purnawarman untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya antara lain sebagai berikut. 1. Membangun Sungai Gomati sepanjang 12 km untuk keperluan pengairan dan mencegah banjir. 2. Mendukung usaha pertanian padi yang dilakukan rakyatnya. 3. Memberi hadiah 1000 ekor lembu kepada para Brahmana sebagai tanda keberhasilan Raja Purnawarman membangun sungai-sungai. Dan ini adalah salah satu gambar peninggalan dari masa kejayaan Raja Purnawarman. Tokoh yang kedua adalah Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memilih politik konfrontasi terhadap Portugis. Musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda adalah bangsa Portugis sejak tahun 1511, sudah menguasai Malaka. Sistem pemerintahan disempurnakan dan pendidikan agama menjadi prioritas di Aceh. Pada 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. 9 peninggalan sejarah Kerajaan Aceh, antara lain Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunongan, Masjid Tua Indrapuri, Benteng Indrapatra, Pinto Kop, Meriam Kesultanan Aceh, Hikayat Perang Sabi, Makam Sultan Iskandar Muda. Tokoh yang ketiga adalah Sultan Hasanuddin dengan julukan Ayam Jantan dari Timur, Kerajaan Goa Talo, Makassar. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan juga sebagai pahlawan nasional Indonesia yang terlahir dengan nama Muhammad Bakir Imalombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Ia lahir di Goa, Sulawesi Selatan 12 Januari 1631 dan meninggal di umur yang terbilang muda, yaitu 39 tahun. Sultan Hasanuddin meninggal di Goa, Sulawesi Selatan 12 Juni 1670. Beberapa peninggalan sejarah Sultan Hasanuddin antara lain Benteng Ujung Pandang. Orang asli Makassar saat itu menyebut benteng ini adalah Benteng Payua. Batu Palantikan. Batu Palantikan adalah batu yang digunakan untuk pengambilan sumpah para Raja Goa. Masjid Katangka.
Benteng Somba Opu, nisan dengan seni dan kaligrafi. Tokoh yang selanjutnya adalah Mahapatih Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk Kerajaan Majapahit. Gajah Mada wafat pada tahun 1364. Adalah seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman Kerajaan Majapahit. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Dan gambar ini adalah salah satu peninggalan Raja Majapahit pada zaman itu. Tokoh yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Asal-usul menurut prasasti Nalanda, Balaputra Dewa adalah cucu seorang Raja Jawa yang dijuluki Wirawirimatana atau penumpas musuh perwira. Julukan kakeknya ini mirip dengan Wairi Warawimardana alias Daranindra dalam prasasti Kelura. Dengan kata lain, Balaputra Dewa merupakan cucu Daranindra. Dan pada gambar ini adalah salah satu peninggalan dari Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya. Oke, anak-anak pintar. Itu tadi pembahasan kita tentang tokoh-tokoh raja. Yang terpenting yang harus kalian contoh adalah nilai-nilai sikapnya, yaitu berani, rela berkorban, pantang menyerah, patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air. Sampai jumpa.